Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rosaprianti dengan nomor induk mahasiswa 24020102029 dari kelas MJ401, mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengajar Bapak Joko Suharyanto. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dampak politik terhadap perekonomian Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait hubungan antara politik dan ekonomi. Politik dan ekonomi memiliki hubungan yang saling memengaruhi, di mana stabilitas politik menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan politik menentukan arah pembangunan, regulasi fiskal, dan iklim investasi, sementara kondisi ekonomi mencerminkan efektivitas kebijakan tersebut. Di Indonesia, keterkaitan ini semakin nyata pasca pemilu 2024, di mana transisi pemerintahan dan kebijakan baru seperti reformasi pajak, penyesuaian subsidi, serta kebijakan ekspor menunjukkan bagaimana dinamika politik dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, investasi, serta keseimbangan fiskal negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh politik terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2024 sampai dengan 2025. Yang pertama, pemilu 2024 dan ketidakpastian politik. Pemilu 2024 menjadi momen penting dalam demokrasi Indonesia. Di satu sisi, pemilu memberikan stimulus ekonomi jangka pendek melalui belanja kampanye, logistik, dan aktivitas politik lainnya. Menurut data UNAIR, pemilu 2024 diperkirakan menyumbang 0,6% hingga 1,3% terhadap PDB atau sekitar 118,9 triliun rupiah hingga 270,3 triliun rupiah. Namun, di sisi lain, ketidakpastian politik selama masa kampanye dan transisi pemerintahan menyebabkan pelaku usaha dan investor menunda keputusan investasi. Ketidakpastian ini menciptakan volatilitas pasar dan memperlambat pertumbuhan sektor real. Pengaruh yang selanjutnya ialah reformasi pajak melalui UU HPP. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang disebut UU HPP pada Januari 2024. Tujuannya adalah menyederhanakan sistem perpajakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan efisiensi fiskal. Namun, dampaknya baru terasa pada 2025, terutama bagi kelas menengah yang mulai merasakan beban pajak lebih besar. Meskipun penerimaan negara meningkat, daya beli masyarakat tidak serta-merta naik karena struktur pajak yang lebih ketat. Selanjutnya, pengaruh politik terhadap perekonomian Indonesia tahun 2024 sampai 2025. Yang ketiga ialah pengetatan subsidi BBM berbasis NIK atau nomor induk kependudukan. Mulai Februari 2024, subsidi BBM tidak lagi diberikan secara umum, melainkan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Tujuannya adalah agar subsidi lebih tepat sasaran dan tidak membebani APBN. Namun, kebijakan ini menyebabkan kenaikan biaya transportasi bagi masyarakat yang tidak lagi menerima subsidi. Efeknya terasa pada 2025, terutama di sektor logistik dan harga barang kebutuhan pokok yang ikut naik karena biaya distribusi meningkat. Selanjutnya, pengaruh yang keempat ialah perpanjangan kontrak Freeport. Pada Maret 2024, pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Kontrak baru ini mencakup kewajiban membangun smelter dan peningkatan royalti kepada negara. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas investasi asing di sektor pertambangan. Namun, muncul kritik dari kalangan akademisi dan LSM yang menilai bahwa pengelolaan sumber daya alam masih belum optimal dan kurang berpihak pada kepentingan sosial. Pengaruh yang kelima ialah kebijakan ekspor pasir laut. Pada April 2024, pemerintah mencabut larangan ekspor pasir laut yang telah berlaku selama lebih dari 20 tahun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan devisa negara dan membuka peluang ekspor baru.
Namun, kebijakan ini memicu kontroversi lingkungan. Banyak pihak, termasuk masyarakat pesisir dan aktivis lingkungan, menilai bahwa ekspor pasir laut dapat merusak ekosistem laut, mempercepat abrasi pantai, dan mengancam mata pencaharian nelayan. Pengaruh yang keenam ialah kenaikan pajak barang mewah dan PPN. Pada Mei 2024, pemerintah menaikkan pajak barang mewah dan mulai mensosialisasikan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan fiskal dan memperkuat penerimaan negara. Namun, dampaknya langsung terasa pada 2025, terutama bagi kelas menengah. Harga barang konsumsi dan kebutuhan pokok meningkat, yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Kesimpulan yang bisa ditarik, kondisi politik Indonesia sangat memengaruhi arah dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang lahir dari dinamika politik bisa menjadi katalis atau hambatan bagi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, stabilitas politik dan kebijakan yang inklusif serta berorientasi jangka panjang sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.